Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita lanjut baca di Yohanes pasal 7. Minggu ini kita sudah sampai di pasal yang ke-7 dari kitab Yohanes. John chapter 7. We are going to read from verse 1 up to verse 36. Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampaklah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tetap tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terang tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri.
Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ayat 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunatkan orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkap Dia. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja. Aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia?
Adakah maksudnya untuk pergi kepada orang yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the words of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita pada saat ini adalah kesaksian dari Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri. Kesaksian dari Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri. Ada 5 poin yang akan kita belajar pada saat ini dari teks yang kita baca. Yang pertama, kita akan belajar tentang Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang dari Bapa, ajarannya itu bersumber dari Bapa, Dia mencari hormat untuk Bapa, Dia adalah Mesias dan Dia akan kembali ke Bapa. The witness of our Lord Jesus Christ about Himself. Jesus gives witness about Himself, that He is coming from the Father, He's teaching from the Father, is looking for the honor for the Father, He is the Messiah, and He's going back to the Father. This all emphasizes that He is God, and as God He became human being like us. Dari 5 poin ini menggarisbawahi bahwa Dia adalah Allah yang sejati. 5 poin itu saya ringkaskan untuk kita bisa mendalami teks-teks firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang kita baru baca tadi. These 5 points summarize all the text, the words of God that we just read. So I like to go one by one. Kita lihat satu persatu. Saya akan khotbahkan dengan cara penggalian secara interverse, jadi dari ayat yang satu ke ayat yang lain untuk kita bisa melihat bagaimana maksud Tuhan dalam menjelaskan, memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi supaya mereka percaya kepada Dia bahwa Dia itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Dia itu datang dari Allah dan Dia akan kembali ke sana, dan Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan kelima poin ini, sebelum kita masuk secara dalam, kita boleh lihat dalam konteksnya. Ini terjadi tatkala Tuhan Yesus hendak pergi ke Yerusalem. Dalam konteks disampaikan bahwa Dia sementara berada di Galilea, tempat di mana Dia dibesarkan. Tuhan Yesus adalah orang Nazaret yang datang dari Galilea, dan kita tahu ada Danau Galilea yang beberapa minggu lalu kita sudah belajar. Banyak hal yang Tuhan Yesus buat di Galilea, daerah danau besar itu. Di Galilea itu ada keliling, ada Tiberias, ada Kapernaum, ada tempat-tempat yang mana Tuhan Yesus adakan mujizat-mujizat dan pengajaran demi pengajaran di sana. Nah, tatkala Tuhan Yesus mengadakan pengajaran-pengajaran di situ, kemudian sampailah pada hari besar di bangsa Israel itu,
ada hari-hari besar yang mana mereka harus rayakan di Yerusalem sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan dan penyembahan spiritual, karena bait Allah ada di situ, di Yerusalem. Nah, biasa mereka rayakan hari besar di Yerusalem itu yaitu pada hari Paskah. Kemudian hari yang lain yang disebutkan di sini namanya hari Pondok Daun. Nah, hari Pondok Daun ini biasa mereka pergi dan ambil daun palem. Itu ada dijelaskan di Perjanjian Lama. Tuhan perintah itu untuk mereka mengingat akan kasih Tuhan dalam membawa mereka dari Mesir ke Kanaan, di mana mereka tinggal di kemah-kemah. Maka mereka ambil itu daun palem dan beberapa daun yang lain untuk digunakan untuk merayakan hari Pondok Daun itu, untuk mengingat bagaimana Tuhan membawa mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, dalam rangka merayakan akan hari Pondok Daun itu, maka dikatakan di sana bahwa harusnya Tuhan Yesus ke Yerusalem juga. Tapi disampaikan bahwa dia tidak mau pergi bersama dengan orang banyak, tidak mau pergi bersama dengan keluarganya, tidak mau pergi bersama dengan saudara-saudaranya. Maka terjadilah percakapan di antara Tuhan Yesus dan saudara-saudaranya, keluarganya di situ. Dikatakan juga keluarganya sendiri tidak percaya. Dan kalau ada yang ingin tahu saudara-saudara Tuhan Yesus itu, dikatakan dia punya saudara laki-laki dan dia juga punya saudara perempuan. Jadi dibacakan dalam kitab Matius, kitab Lukas juga disampaikan di sana. Saudara-saudaranya itu ada nama James, Yudas, Yusuf. Itu saudara-saudara Tuhan Yesus. Ada 4 laki-laki kalau saya tidak salah, kemudian ada 2 atau 3 saudara perempuan, dikatakan saudara-saudara, tidak disebutkan namanya. Tapi di dalam percakapan mereka dalam keluarga, mereka sampaikan, lebih baik kamu pergi saja ke Yerusalem kalau kamu mau menjadi terkenal. Ini supaya ungkapan yang dikatakan di ayat firman Tuhan tadi, katakan kalau mereka buat begini, menyuruh Tuhan Yesus ke sana supaya Tuhan Yesus menjadi terkenal. Tapi itu ungkapan hanya supaya untuk menyenangkan hati mereka, tanpa mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Nanti kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat 14, dikatakan bahwa kemudian mereka percaya juga. Kemudian saudara-saudara Tuhan Yesus juga percaya bahwa dia adalah Mesias. Tapi sebelum itu mereka tidak percaya. Maka dalam konteks itu dikatakan bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus tidak percaya. Sudah lihat dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, itu dikatakan di sana. Bahkan ayat yang kelima dikatakan secara jelas bahwa sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudara bisa bayangkan ya, Tuhan Yesus ini datang sebagai, ya Allah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan umat dan khususnya keluarganya. Pada waktu itu dia dapat tantangan dalam keluarga. Ini secara manusia, tentu juga secara spiritual dan secara jiwa itu rasanya juga berat ya. Yang harus mendukung Tuhan Yesus sebenarnya keluarganya itu. Yang harus percaya dahulu kepada dia sebagai Mesias yang dijanjikan, harusnya keluarganya dahulu. Tetapi adik-adiknya, kan dia anak sulung, boleh dikatakan kan dia lahir dahulu, jadi adik-adiknya tidak percaya. Bahkan menyuruh dia supaya jangan di sini tapi pergi ke sana. Nah, dia katakan kepada mereka bahwa dia belum siap untuk pergi dengan mereka rame-rame, karena alasannya di Yudea, di Yerusalem situ, itu orang-orang Yahudi mau membunuh dia. Sehingga dia ambil waktu lagi di Galilea untuk mengadakan mujizat, mengajar tentang kerajaan Allah di Galilea. Kita sudah belajar bahwa itu perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem itu ratusan kilo. Tapi mereka harus pergi ke sana karena itu adalah aturan di Alkitab, di Torah, bahwa mereka harus pergi ke sana ke Bait Allah untuk bertemu dengan Bapa di surga dan untuk menyembah Bapa karena hari-hari besar tadi.
Nah, jadi dalam konteksnya itu dia tidak mau pergi bersama dengan mereka, meskipun setelah itu dia pergi, tapi dia pergi secara diam-diam, karena memang bagi Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya belum tiba. Waktu untuk dia ditangkap, waktu untuk dia dianiaya, waktu untuk dia akan disalibkan itu belum tiba. Sehingga dia bilang kepada mereka, kamu pergi dahulu. Lihat dalam konteksnya itu. Ayat yang ke-8, dia bilang, kamu pergi dahulu ke pesta itu. Pesta raya Pondok Daun ini. Aku belum pergi. Karena waktuku belum genap. Dan dia katakan kepada mereka, bahwa dunia membenci dia. Dunia tidak benci kamu. Tapi dunia benci saya. Kenapa? Karena saya berkhotbah tentang kebenaran. Saya mengajar tentang kebenaran. Dan saya nyatakan bahwa dunia, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan itu hidup dalam kejahatan. Dan ini resiko tatkala Tuhan Yesus harus menyatakan kebenaran. Orang-orang yang tidak memegang kebenaran itu akan menghantam atau membasmi dan menolak orang yang mengajarkan tentang kebenaran. Dan sekarang Tuhan Yesus memberitakan tentang kebenaran, maka dia menerima resiko harus dibunuh. Tapi dia bilang waktunya belum genap di ayat yang ke-8. Maka selanjutnya dia membiarkan mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya besar itu dahulu. Lalu dia dikatakan di sana dia tinggal di Galilea. Tentu dia tinggal di Galilea itu dan dia jalankan tugas pelayanan seperti biasa di Galilea. Ayat yang ke-10 dilanjutkan di sana, setelah saudara-saudaranya berangkat, dia pun pergi secara diam-diam. Kenapa secara diam-diam? Karena dia tidak mau orang-orang bicara bahwa dia sudah datang, karena nanti dalam konteksnya dikatakan tatkala hari raya itu terjadi dan semua orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem, itu puluhan ribu orang dari mana-mana datang. Kita masih ingat tatkala mereka merayakan hari Pentakosta itu bukan datang saja dari Galilea, dari Samaria, dan dari berbagai tempat yang lain, tapi juga dari daerah-daerah di luar Israel sendiri. Dari Pulau Kreta, dari Yunani, bahkan dari daerah Afrika itu juga datang. Kalau kita baca dalam konteks Kisah Para Rasul dalam merayakan hari Pentakosta itu. Jadi hari-hari seperti begini orang datang dari berbagai pelosok, kota, desa, negara, semua orang Yahudi pergi ke sana untuk merayakan hari-hari besar itu. Nah, kalau Tuhan Yesus pergi bersama dengan saudara-saudaranya, maka pasti akan ramai. Pasti mereka akan bicara bahwa dia ada datang. Nah, tatkala mereka tahu bahwa dia ada datang, dan tentunya juga sudah populer di daerah Galilea, maka apa yang terjadi waktu dia belum sampai di Yerusalem? Pasti mereka sudah siap untuk tangkap dia. Itu masalahnya. That's why Jesus said that you go first. It's not time for me yet. Why? Because if Jesus went along with them to Jerusalem, then the news will be coming up, then they will get ready to catch him. And of course they will kill him. But Jesus knows that it's not the time yet. Tuhan Yesus tahu bahwa ini belum waktunya. Makanya mereka jalan, tetapi setelah itu Tuhan Yesus secara diam-diam, he went as well silently. Secara diam-diam Tuhan Yesus pergi juga ke sana. Dan saat dia sampai di sana, dia tetap dengan berani berdiri dan mengajar di Bait Allah. Dikatakan di sana bahwa tatkala Tuhan Yesus pergi ke sana, ke tempat itu secara diam-diam, orang-orang Yahudi tetap mencari dia. Dalam konteksnya dia di ayat 10 dan 11. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga. Tidak terang-terang, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia?
Dan banyak orang terdengar ada bisikan banyak orang di antara orang banyak tentang dia. Ada yang bilang dia orang baik, ada yang bilang dia menyesatkan masyarakat atau rakyat. Tapi tidak seorang pun berani berkata terang-terang tentang dia karena takut akan orang Yahudi. Nah, sekarang masuk pada inti yang tadi saya sampaikan 5 poin itu. Dia sampai di pesta itu, dia masuk ke dalam bait Allah dan dia langsung mengajar. Jadi dia tidak membuat rame waktu berjalan ke sana. Sebelum ke sana dia diam-diam saja, tapi waktu dia sampai di bait Allah, dia berdiri dan dia mengajar. Waktu dia mengajar, orang-orang itu menjadi heran. People surprised with his teaching. Nah, ini kalau kita bicara orang-orang banyak yang surprise, yang heran dengan dia punya pengajaran di Yerusalem itu, ini tidak bicara orang-orang dari kampung. Ini tidak bicara orang-orang desa. Ini tidak bicara orang-orang sederhana. Dan saudara tahu, orang Yahudi itu meskipun mereka dari kampung sekalipun, tetap mereka belajar. Karena itu berdasarkan Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, khususnya ayat yang ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu Tuhan Allah sudah perintahkan kepada bangsa Israel lewat Musa bahwa mereka setiap orang tua wajib untuk mendidik anaknya untuk mengasihi Allah, untuk mengenal Allah, untuk melayani Allah, dan harus diajarkan kepada setiap anak mereka itu waktu duduk, waktu tidur, waktu bangun, waktu berjalan, kemana saja mereka pergi, itu tugas dari orang tua untuk mengajar anaknya ulang. Itu adalah satu sistem pendidikan namanya homeschooling yang sekarang terkenal homeschooling. Orang Yahudi sudah tahu jauh sebelum. Homeschooling atau belajar di rumah yang sekarang orang-orang baru mulai beberapa, mungkin anggaplah 10 tahun terakhir atau sekian tahun terakhir, baru menjadi populer di dunia ini. Tapi di Alkitab itu sudah ada itu homeschooling. Selain homeschooling, mereka juga punya formal school. Jadi di sana sistemnya itu ada pendidikan rumah, ada pendidikan sekolah, ada pendidikan gereja atau sinagog namanya. Jadi Tuhan Yesus juga dapat bagian seperti begitu. Dan bukan saja Tuhan Yesus, saudara-saudaranya juga. Dan bukan saudara-saudaranya, setiap orang Yahudi punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Selain pendidikan yang begitu bagus di dalam rumah homeschooling, tapi juga ada pendidikan yang begitu dalam di sinagoge oleh para ahli-ahli Taurat. Makanya saudara lihat di sini, setiap rabi yang mau mengajar dia harus punya pengetahuan yang dalam. Nah, saya mau omong ini supaya mengerti. Tatkala mereka bilang, loh orang ini kok tidak belajar, kok bisa dalam ilmunya. Dalam konteksnya begitu. Bagi orang Yahudi, hal pengetahuan, hal hikmat, hal ilmu, itu hal yang biasa bagi mereka. Karena mereka sudah jauh lama belajar tentang hal-hal yang bersifat pendidikan ini. Kita saja yang tidak melihat ini. Kita melihat pendidikan itu di sekolah. Sehingga kita kirim anak kita ke TK, SD, SMP, SMA. Tetapi pendidikan rumah itu tidak kuat. Kita kirim anak ke sekolah, pendidikan rumah tidak kuat, pendidikan di gereja juga tidak kuat. Kalau bagi konteks cara yang Tuhan Allah buat, atur untuk orang Yahudi. Makanya saudara, sampai sekarang tradisi mereka masih ada. Dan orang-orang Yahudi juga masih sangat luar biasa dalam pendidikan itu. Karena memang dari sana Tuhan sudah atur. Pendidikan rumah, pendidikan formal, maupun pendidikan lewat para rabi-rabi. Nah, Tuhan Yesus sebagai rabi, sebagai nabi, saat dia sampai di Yerusalem, dia mengajar orang di sana.
Dan tadi yang saya bilang, ini dia mengajar di Yerusalem, ini dia berhadapan bukan orang-orang biasa saja yang sudah sering belajar, tetapi juga dia berhadapan dengan para ahli-ahli Taurat, the scribes. Dia berhadapan dengan pimpinan-pimpinan yang setiap saat berdebat dan belajar dan belajar dan belajar. Mereka belajar Alkitab, mereka belajar Talmud, mereka belajar penafsiran, mereka belajar semua hal-hal spiritual. Dan juga ada hubungan dengan hal-hal yang bersifat general. Itu hal yang biasa bagi para rabi, para ahli Taurat di Yerusalem. Nah, saudara bayangkan, Tuhan Yesus dari Galilea, yang mereka tahu dia anak seorang tukang saja, anak sederhana saja, kok bisa berdiri? Nah, lihat sana. Berdiri di depan para ahli-ahli, para sarjana, para orang-orang sekolah pintar yang belajar dan belajar dan belajar. Nah, waktu pesta itu sedang berjalan, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ, maka heranlah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang ahli Taurat tadi itu. Para ahli-ahli ini, boleh dikatakan ini profesor-profesor ini, yang diakui oleh orang-orang Yahudi, orang Israel. Nah, orang-orang yang sangat intelijen, yang sangat pintar, yang sangat luar biasa belajar ini, membuat statement di ayat 15. Bagaimanakah orang ini punya pengetahuan demikian tanpa belajar? How is it possible that this guy came from Galilee, don't seem to go to school, don't seem to have education like us here, but can teach us amazingly? Bagaimana mungkin orang ini tidak belajar? Nah, kalau kita mau umpama dengan kita zaman sekarang ya, kita boleh katakan, orang ini tidak orang akademis. Orang datang dari kampung, tidak ada sarjananya, tidak ada S1-nya, S2-nya, S3-nya, tidak juga profesor, tidak juga doktor. Tapi kok pengajarannya ini luar biasa. Pengetahuannya luar biasa. Kalau saudara belajar bahasa asli dikatakan tanpa belajar, itu bahasa Indonesianya diterjemahkan begitu. Tapi kalau bahasa aslinya dia bilang tidak mengerti tentang gramata, tidak mengerti tentang tulisan-tulisan gitu. Jadi mereka mau bilang, ini orang tidak diajar untuk baca-baca tulisan-tulisan spiritual, tidak baca tentang hukum Taurat, tidak baca tentang semua hal yang berhubungan dengan Alkitab. Kok bisa mengajar luar biasa? Saudara, kalau kita di sana pasti kita juga bisa bilang begitu. Kalau kita di sana sebagai orang Yerusalem yang anggaplah pintar-pintar. Ini orang dari kampung, dari Galilea sana. Tapi bisa memberikan pengajaran yang luar biasa. Sekali lagi kita harus lihat statement ini datang dari orang-orang pintar yang sudah terbiasa belajar di rumah, belajar di sinagoge atau dalam rumah bait Allah, dan sudah biasa berdebat. Mereka sangat tajam, sangat pintar sekali. Ini orang-orang pintar ini, yang berhari-hari baca dan baca dan baca dan baca dan baca dan baca. Makanya mereka disebut ahli-ahli Taurat. Bahasa Inggrisnya ya the scribe atau the law people, lawyer, people yang mengerti tentang hukum-hukum, aturan-aturan yang Tuhan kasih. Dan di dalam mereka ini juga bukan saja mengerti secara spiritual, mereka juga mengerti secara hukum, mereka juga mengerti secara umum, mereka mengerti tentang pendidikan pemerintahan, mereka mengerti semua. Maka mereka terheran tatkala Tuhan Yesus mengajar. Nah, Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. The Lord Jesus knows what they are thinking about. Makanya dia katakan kepada mereka, ayat yang ke-16. Jawaban Tuhan Yesus kepada mereka. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Kenapa Tuhan Yesus jawab begitu? Tuhan Yesus mau kasih tahu kepada mereka bahwa
Kamu pikir saya ini harus belajar dulu seperti kamu, baru bisa sama seperti kamu? Tetapi pemahaman pengajaran saya ini sumbernya bukan dari ahli-ahli manusia. I'm different from you. Ini cara Tuhan Yesus mau mengklarifikasi, memberikan penjelasan kepada ahli-ahli Taurat, pimpinan-pimpinan Yahudi, para orang Farisi dan Saduki, untuk mereka mengerti bahwa dia ini spesial. Kata-kata ini dia mau katakan bahwa I am God, I come from God, and my knowledge actually is coming from the Father. My teaching, my doctrine, the source of my wisdom is not from me as human being as you are thinking. Saya punya sumber ilmu ini tidak seperti yang kamu pikirkan itu. Saya punya sumber pengajaran, ajaran saya, teaching saya, doktrin saya ini sumbernya dari Bapa. Saya tatkala merenungkan kata itu, saya pikir-pikir, apa maksud Tuhan Yesus bilang begini? Bahwa pengajaranku dari Bapa. What is the point of Jesus when he said, my teaching is actually from the Father, not from myself? Terakhir saya dibukakan mata saya bahwa ternyata Tuhan Yesus mau bilang bahwa selain dia ini Allah, dia ini memang nabi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di perjanjian lama, nabi-nabi tatkala mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka tidak menyampaikan firman Tuhan itu bersumber dari para pengajar, nabinya, pengajarnya, atau dari gurunya. Tidak. Tatkala mereka bilang demikianlah firman Allah, tatkala nabi bilang begitu, ya sumbernya dari Allah. Jadi kalau sumbernya dari Allah, Israel harus dengar, harus percaya itu. Nah, kalau nabi-nabi di perjanjian lama, mereka itu berkata tentang Allah dan sumber dari Allah, setelah itu ya tidak. Kan harus ada pemberian pernyataan dari Allah dulu, baru mereka sampaikan. Kalau tidak ya biasa saja. Tapi Tuhan Yesus ini, dia adalah firman, dan dia itu bicara, isinya itu Tuhan punya kata-kata. Makanya dia bilang yang saya sampaikan ini dari Bapa. Kata-kata saya ini kata-kata Bapa. Dan itu juga dikatakan oleh Petrus dalam khotbah sebelum, dalam pengajaran sebelum. Petrus bilang apa? Your word is an everlasting. Firmanmu, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Karena dia logos itu. Makanya saudara, dengan begini, kalau kita melihat ini dengan baik, maka betapa pentingnya membaca, merenungkan, dan mengingat, dan meresapi setiap kata-kata Tuhan Yesus. Dia nabi, tapi dia nabi yang luar biasa. Makanya kalau kita hormati semua firman Tuhan di perjanjian lama, sumbernya dari Tuhan, maka kita harus hormati juga semua firman yang Tuhan sampaikan. Karena setiap pengajarannya, perkataannya itu adalah perkataan yang hidup. Karena memang dia adalah the everlasting word, dia adalah firman Tuhan. Makanya dia katakan di sini, kata-kataku, pengajaranku, teachingku, doktrinku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi berasal dari dia yang mengutus aku. Saya ini sekarang manusia. Tapi kamu jangan lihat saya secara manusia. Karena saya sebagai manusia bicara sekarang ini adalah bersumber dari Bapa. Karena saya datang diutus oleh Bapa. Sama seperti kamu mendengar para nabi, harus kamu dengar saya juga. Saya ini adalah nabi. Nabi yang luar biasa. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Nah, bagi kita apa? Ya kita juga sama. Setiap
firman, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Apalagi kata-kata Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus omong. It's very important. Maka dikatakan minggu lalu itu, kata-kata Tuhan Yesus dikatakan sebagai the everlasting word. Firman Tuhan, perkataannya perkataan hidup kekal. Berarti itu perkataannya membawa untuk hidup kekal untuk kita. Dan perkataannya itu tidak bisa hilang dan tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa ditolak. Kenapa? Karena perkataan yang dia sampaikan datang dari Bapa dan untuk hidup kekal dan demi keselamatan kita. Hanya orang yang percaya Tuhan saja yang bisa menerima perkataannya itu dan mengakui dia. Itu dikatakan dalam ayat selanjutnya. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu bahwa pekerjaanku, ajaranku berasal dari Allah. Aku tidak berkata dari diriku sendiri. Yang bisa menerima kata-kata Tuhan Yesus yaitu mereka yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena dia ini menerima pengajaran langsung dari Bapa, membawa pengajaran Bapa, maka apa yang dia ajarkan, apa yang dia buat untuk nama Bapa. Nah, itu poin yang kedua. Tadi ajaran kita sudah belajar. He is not looking for his own glory, but he is looking, promoting, and proclaiming the glory of God, the Father. Pengajarannya bersumber dari Bapa, tetapi tujuan pengajarannya itu untuk kemuliaan Bapa. Itu yang dikatakan ayat 18. Barang siapa berkata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran daripadanya. Tuhan Yesus dalam actionnya, dalam tindakannya, dalam pengajarannya, dalam kehidupannya itu dia buat demi kemuliaan Bapa. Dia datang menderita, dia datang dianiaya, dia datang sampai mati, dia datang menerima semua hukuman yang Bapa berikan, taruh di atas dirinya itu demi kemuliaan Bapa. Maka saudara kita yang ikut Tuhan Yesus punya pengajaran haruslah untuk kemuliaan Bapa, sehingga selalu dikatakan soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya untuk Bapa. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itulah kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita diarahkan yang sama dan kita harus buat juga begitu. Apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita buat, apapun yang kita punyai harus diarahkan for the glory of God. All for God. Soli Deo Gloria. Harusnya orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, pimpinan-pimpinan ahli-ahli Taurat ini harusnya sudah bisa gampang lihat. Karena kalau mereka percaya Bapa, mereka percaya Allah, harusnya mereka terima Tuhan Yesus. Tapi kenapa mereka mau membunuh Tuhan Yesus? Berarti pemahaman mereka dan kehidupan penyembahan mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus, menurut saya arahnya berlainan dengan yang diharapkan. Karena dia datang dari Bapa, dia mengajar tentang ajaran Bapa, dan dia menjalankan untuk kemuliaan Bapa, untuk hormat Bapa. Berarti kalau dia jalankan untuk hormat Bapa, orang-orang ini menjalankan pelayanan ibadahnya bukan untuk hormat Bapa, tapi untuk hormat diri. Sudah kelihatan. Karena kalau mereka ikut untuk hormat Bapa, tidak bisa tidak ikut Tuhan Yesus punya pengajaran. Kalau mereka kerjakan pelayanan mereka sebagai pimpinan orang Israel waktu itu, kalau untuk kemuliaan Bapa, harusnya mereka terima itu. Yang apa yang Tuhan Yesus ajarkan, karena satu arah. Tapi kalau mereka melawan Tuhan, tidak menerima Tuhan Yesus, berarti jelas yang mereka buat bukan untuk kemuliaan
yaitu kemuliaan diri sendiri. Dan memang jelas setelah itu kita bisa lihat tujuan-tujuan pelayanan dari pimpinan-pimpinan waktu itu. Tuhan Yesus di dalam menjalankan 2 poin ini, ajarannya dari Bapa, dia arahkan untuk kemuliaan Bapa, cari hormat Bapa, dan dia tandaskan selanjutnya bahwa dia datang ini untuk selain itu untuk orang tahu bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Nah, mereka tatkala mendengar ini semua, mereka tidak siap menerima apa yang Tuhan Yesus jalankan itu. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Yesus katakan, kamu mau bunuh saya. Terus mereka tolak, oh tidak, siapa yang bilang begitu? Tapi sudah jelas, dalam konteks sudah jelas bahwa memang mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Kenapa mereka mau bunuh Tuhan Yesus? Karena mereka menjalankan ibadahnya itu hanya demi upacara, seremonial, bukan demi kemuliaan Bapa. Bahkan Tuhan Yesus katakan cukup tajam, kamu ini jalankan hukum Taurat, tapi kamu perintahkan tahu itu hukum Taurat, tapi kamu tidak penuhi, kamu tidak lakukan. Dan dia buka mata mereka, dia bilang ini, kamu lihat, kamu itu adakan sunat di hari Sabat. Terus saya menyembuhkan orang, masih ingat dia punya konteks yang tadi kita baca di pasal 5 kan? Dia kan sembuhkan orang di kolam itu, kolam Bethesda kan? Gara-gara itu mereka mau bunuh dia. Kenapa? Karena dia melanggar hari Sabat itu. Makanya dikatakan di sini mereka mau bunuh dia. Dia bilang, masa kamu mau bunuh saya? Kamu adakan kerja sunat, buat sunat itu di hari Sabat. Terus saya menyembuhkan orang di hari Sabat. Loh, kamu mau bunuh saya? Jadi itu Tuhan Yesus membuka mata mereka bahwa tujuan hari Sabat itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya untuk seremonial. Maka apa yang terjadi tatkala mereka mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu, maka mereka masih tetap ingin membunuh dia. Dalam ayat 25 beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah dia berbicara dengan leluasa. Tuhan Yesus tetap berbicara, mengajar karena kebenaran yang harus dia sampaikan. Dan di situ mulai muncul. Mereka ada yang sudah mulai berpikir, apa dia ini Kristus? Nah, itu poin kita yang ketiga. Oh, dia adalah Kristus. Dia mau katakan bahwa ya memang saya ini Mesias ini. Makanya dikatakan, dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dia adalah Kristus? Is he Christ? Nah, saudara, kalau diterjemahkan dengan kata Kristus, agak sulit mungkin bagi kita untuk paham. Kalau orang Israel paham sudah. Karena Kristus artinya yang diurapi. Kristus itu artinya yang dijanjikan di perjanjian lama. Orang Israel ada yang masih tunggu itu yang dijanjikan itu. Untuk datang menyelamatkan mereka. Ada yang masih berpegang kayak gitu sekarang di Israel sana. Tapi ada yang sudah terima dia adalah yang dijanjikan itu. Kita ini bersyukur. Kita bukan orang Israel seperti mereka di sana. Tapi kita menerima dia sebagai Kristus yang diurapi itu. Mesias itu. Jadi arti kata Kristus artinya Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Yang diurapi itulah yang dijanjikan, yang ditunggu beribu-ribu tahun oleh orang Israel. Yang dijanjikan di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Yang dijanjikan di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ke 3. Yang dijanjikan di dalam Mika 5 ayat 1. Yang dijanjikan dalam Yesaya 9 ayat yang ke 5 dan 6. Yang dijanjikan dalam Yesaya 40 dan banyak sekali yang bicara tentang Yesus di perjanjian lama itu. Ditunggu-tunggu dan dia sudah datang ini. Itu yang namanya Kristus itu. Kita tahu itu karena kita dapat pengajaran seperti begini. Mereka pada saat itu masih berpikir, apa pemimpin sudah tahu benar bahwa dia ini Kristus? Apa dia ini Mesias? Apa dia ini yang dijanjikan ini sudah datang ini? Kenapa? Karena
orang ini dari mana asalnya kita tahu. Tetapi tatkala Kristus datang, tidak seorang pun yang tahu. Nah, dengan perkataan begini Tuhan Yesus mulai membuka mata mereka lagi. Bahwa dia nih Mesias itu. Dalam ayat yang ke-28 dijelaskan lebih dalam. Bahwa dialah Mesias. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah ayat 28, ia berseru, memang aku kamu kenal. Dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Jadi mereka bicara, mereka tidak tahu dari mana asalnya. Tuhan Yesus kasih tahu, kamu kenal saya, tapi kamu tidak tahu saya dari mana. Kalau kamu tahu saya dari Bapa sana, kamu terima saya. You say that you do not know me, or you say you know me because you know I was born from Galilee. Karena mereka pikir bahwa dia anak Yusuf dan Maria. Mereka kenal. Tapi mereka tidak tahu bahwa dia adalah anak Bapa. Nah, ini yang masih sampai sekarang banyak yang masih berdebat. Masih menantang. Masih tidak menerima bahwa dia dari Bapa. Dan saudara, kita perlu pegang ini. Bahwa ini Tuhan Yesus bilang sendiri. Dia datang dari Bapa. Sehingga kitab Yohanes ini ulang omong. Dia dari Bapa, dia dari Bapa. Kenapa kita belajar begini? Supaya kita jangan sampai kita ini terlena oleh hantaman-hantaman ajaran yang lain. Sehingga kita meragukan tentang siapa itu dia. Karena memang tujuannya begitu. Supaya kita ini merasa ragu. Seakan-akan Tuhan Yesus nabi saja. Kalau nabi ya dia manusia saja. Tapi kalau dengan firman Tuhan hari ini, dia katakan bahwa kamu kenal saya, tapi kamu tidak tahu saya datang dari Bapa yang kamu tidak kenal. Bahwa sebenarnya kamu tidak tahu saya ini dari sana. Tapi syukurlah kita di gereja, kita anak Tuhan, diajarkan dan kita percaya bahwa dia memang dari sana. Berarti tatkala kita ada di sana pada waktu itu, waktu Yesus omong, kita juga akan bilang, yes, you from the Father. Kalau kita ada di situ pada waktu itu. Karena kita sudah mengerti. Tapi orang-orang ini mereka tidak mengerti. Makanya Tuhan bilang apa? Hanya tatkala Bapa membuka mata imanmu dan menarik engkau padaku, baru engkau lihat. Nah, saudara dan saya yang dengar khotbah hari ini, bersyukur. Karena kita punya mata iman itu dibukakan oleh Bapa. Sehingga kita menerima dia sebagai Allah dan Bapa. Sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Sebagai yang datang mengajar tentang sumber pengajaran dari Bapa, sebagai yang diutus oleh Bapa, sebagai Mesias yang memang dijanjikan dan datang menggenapi ini semua. Hanya Bapa saja yang buat itu. Makanya dikatakan iman itu adalah pemberian Allah juga. Oh, kita boleh percaya dia sebagai Mesias. Makanya di gereja ada kita punya pernyataan imannya. Bahwa kita percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam pengakuan iman Rasuli. Dalam pengakuan iman Athanasius. Dalam pengakuan iman Nisea. Dalam pengakuan Katekismus Heidelberg. Dalam pengakuan Fasal Ajalan Rodrigues. Pengakuan-pengakuan ini mengarah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Kristus, Mesias, Juru Selamat. Seperti yang dikatakan oleh angel, oleh malaikat dalam Lukas pasal 2 yang kita baru dengar khotbah Natal. Malaikat datang dan katakan, pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus. Malaikat sampaikan, dan ini Tuhan sendiri yang sampaikan, yang saya katakan the gospel is preaching by God himself. Tuhan Allah sendiri menyampaikan tentang berita Injil itu, bahwa dialah Kristus. Saat gembala-gembala ada di padang. Nah, saudara, kita belajar dari dia sendiri. Sekarang bukan saja Tuhan Allah yang omong, bukan saja malaikat yang omong, tapi Tuhan Yesus sendiri sampaikan itu. Jesus himself now saying to them that he is the Messiah. Dia sendiri katakan itu. Makanya dia bilang, aku datang dari Bapa. Aku diutus oleh Bapa. Kata lain, saya ini Mesias. Right?
When he says, I am sent by the Father, he wanted to say to them that I am the promised one. I am the Messiah. Dia mau katakan kepada mereka begitu. Dalam ayat ini, tatkala dia katakan kepada orang banyak itu, sayalah Mesias itu, saya yang dijanjikan itu. Kamu harus percaya saya. Karena dengan jalan begitulah kamu diselamatkan. Aku diutus oleh dia, ayat 28. Dia kamu tidak kenal. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia. Lihat ayat 29 itu. I know him because I come from him. You do not know him. Why I know him? Because I am God. Coba lihat di ayat 29. Ini ayat yang bagus kan. Karena saya Allah, saya kenal dia. Dan karena saya kenal dia, saya bisa bicara tentang dia. Kamu tidak kenal dia. Ayat 29. Dia mau katakan bahwa selain dia adalah Mesias, dia ini juga Allah. Selain dia yang dijanjikan, dia ini adalah Allah. Karena hanya Allah saja yang kenal Allah. Makanya dikatakan selanjutnya bahwa nanti dia akan kembali lagi ke sana. Maka mereka bingung juga sendiri. Mau ke mana ini? Aku pergi ke tempat yang kamu tidak bisa pergi. Itu artinya saya kembali ke Bapa. Saya akan mati, tapi saya kembali ke sana. Karena sumber saya dari sana. Kenapa? Saya dari sana, memang saya Allah. Tapi saya datang model seperti kamu nih, ya saya harus jadi manusia. Supaya saya bisa memenuhi semua perintah, semua hukum. Saya penuhi supaya kamu yang percaya kepada saya ini dapat keselamatan. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, ayat 30. Sebab saatnya belum tiba. Nah, kata saatnya belum tiba itu menggarisbawahi kepada kita bahwa Tuhan atur secara kehendaknya. Ya. Jadi Tuhan Yesus tahu persis rencana Bapa. Kapan dia datang, kapan dia mengajar, kapan dia ditangkap, kapan dia dihukum. Itu semua sesuai dengan rencana Bapa. Maka dikatakan di sana saatnya belum tiba. Saatnya tiba dia akan ditangkap. Mereka berusaha menangkap dia tapi belum bisa. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Ada banyak yang percaya. Ini satu hal yang luar biasa. Bahwa Tuhan membuka hati iman mereka untuk menerima dia. Jadi kalau ada orang yang bilang ada yang belum percaya, di sini ada yang percaya. Tentu murid-muridnya juga percaya dia sebagai Mesias, makanya Petrus katakan engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Itu statement iman itu. Makanya Tuhan bilang di atas statement imanmu ini aku akan membangun gereja. Matius pasal 18. Gereja bertumbuh bukan bangunan, tapi gereja bertumbuh ada di atas dasar Yesus Kristus anak Allah Mesias. Tatkala orang berkumpul dan mengakui bahwa dia adalah Mesias anak Allah, itulah gereja. Kalau orang berkumpul banyak-banyak tapi tidak nyatakan dia adalah Mesias anak Allah, itu bukan gereja. Meskipun beribadah. Sekali lagi, meskipun ada jutaan orang berkumpul beribadah menyanyi seperti ada kebaktian gereja, tapi tatkala tidak mengakui dia adalah Mesias anak Allah, itu bukan gereja. Tapi 2-3 orang berkumpul menyebut nama dia, di situ dia ada, dan itulah gereja. Karena dia bilang di atas statement Petrus bahwa dia adalah Mesias anak Allah, aku akan bangun jemaat umatku. Maka khotbah demi khotbah kita harus tetap jelaskan kepada jemaat untuk mengakui dia adalah Mesias anak Allah. Dan saya harap saudara lihat dalam setiap khotbah saya sampai pada saat ini masih ulang dikatakan dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias
Dan oleh karena pengajaran yang dia sampaikan seperti itu, mereka ada yang percaya, tetapi ada yang tidak percaya, khususnya imam-imam. Imam-imam kepala itu di ayat 32, dan orang-orang Farisi, pimpinan-pimpinan itu, menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkap dia. Ini kita masuk di poin kita yang terakhir. Dia akan kembali ke tempat yang mana dia berasal. Mereka mau menangkap dia. Kenapa? Mereka punya pemahaman berbeda. Mereka tidak terima dia sebagai anak Allah. Mereka tidak terima dia sebagai Mesias. Maka mereka mau tangkap dia. Tangkap dia untuk apa? Tangkap dia untuk bunuh. Maka kata Yesus kepada mereka ayat 33, tinggal sedikit waktu saja. Aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Ayat 33 sekali lagi menandaskan hal yang sama. Aku kembali kepada Bapa karena aku dari sana. Aku datang menjadi manusia untuk memperlengkapi, menggenapi janji Bapa, harus ada Mesias. Tapi saya datang sebagai Mesias, saya akan kembali ke tempat di mana Bapa itu ada. Kita pahami itu dengan baik dan bersyukur. Tapi bagi mereka yang tukang belajar Alkitab dengan luar biasa ini, belum paham-paham juga dan tidak percaya itu. Maka sudah lihat di sana ayat 35, orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada orang yang tinggal di perantauan? Ini perantauan ini bicara yang orang di Kreta, orang di Yunani, orang yang ada di Afrika bagian sana, pokoknya di luar Yahudi lah, di luar Israel itu. Mereka punya pemahaman itu, pemahaman dunia. Waktu Yesus akan pergi ke sana. Apakah maksud perkataan diucapkannya ini, kamu mencari aku, kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang kepada tempat di mana aku berada. Mereka tidak bisa paham. They cannot understand spiritually. They can only understand once God open their mind and give them the faith. Saudara bayangkan, ini pimpinan-pimpinan yang luar biasa yang belajar Alkitab. Makanya saya bilang, saudara dan saya boleh bersuka cita dan bersyukur bahwa kita diberikan iman itu untuk menerima dia sebagai Mesias. Kita diberikan pengetahuan itu untuk mengenal dia mau kemana. Kita diberikan pemahaman yang baik oleh Tuhan untuk menerima dia sebagai juru selamat. Kita diberikan pemahaman surgawi untuk tahu dan terima bahwa ajarannya itu datang dari Bapa. Kita diberikan juga oleh Bapa untuk menerima dia sebagai yang diutus oleh Bapa. Kita juga diberikan iman dan pemahaman untuk menerima dia adalah juru selamat. Kita diberikan juga pemahaman dan iman sehingga kita tahu di mana dia pergi. 5 poin tadi. Kita dapat itu. Tapi mereka tidak semua dapat itu. Maka kita perlu bersyukur. Bapa sayang kita. Dan kita boleh ajar diri kita, anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk paham ini poin ini. Karena bukan tanpa maksud Tuhan Yesus katakan bahwa dia datang dari Bapa, yaitu dia Allah. Dia adalah Mesias yang dijanjikan, poin yang kedua. Bahwa ajarannya bersumber dari Bapa, karena dia memang nabi, melebihi semua nabi. Bahwa dia mengajar semua ajaran untuk kemuliaan Bapa, berfokus untuk Bapa, dan dia pergi kembali ke Bapa. 5 poin tertera yang sudah dijelaskan di sini. Kesaksian Tuhan Yesus, ajarannya bersumber dari Bapa. Dia mencari hormat Bapa. Dia diutus oleh Bapa. Dia akan datang pergi kembali kepada Bapa, dan dia adalah Kristus. That's the summary of the witness and teaching of Jesus about himself. And you must know that, remember that, hold it, and apply in your life. Ini yang harus saudara hari ini dengar firman,
pegang. Pegang. Itu tujuan-tujuannya ke situ. Harusnya mereka pegang. Tapi tidak semua pegang itu. Nah sekarang saudara dengar poin ini Tuhan sendiri yang kasih kesaksian ini. Ini Tuhan sendiri yang ngajar ini. Bahwa kita mendapat itu, kita percaya itu, dan kita sampaikan juga kepada orang-orang lain. Pertama diri kita sendiri, lalu kita sampaikan kepada orang lain. Bahwa ya, dia adalah Mesias, Kristus. Dia datang dari Bapa, dia kembali ke Bapa, dia kerja untuk hormat Bapa, dan dia punya ajaran sumber dari Bapa. Dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat, dia adalah Nabi, dia adalah Allah, dia adalah Imam, dia adalah Raja. Biarlah di tahun yang baru ini kita boleh dikuatkan dengan firman Tuhan ini, bahwa kita punya Juru Selamat yang luar biasa, yang dijanjikan ribuan tahun, dan dia datang. Itulah Mesias yang datang dan mengajar, dan kita dapat ajarannya dan tercatat dalam Alkitab. Dan dia datang untuk kemuliaan Bapa, kita juga harus memuliakan Bapa. Dan bahwa dia pergi ke sana, kita juga tentu akan ke sana. Makanya dia bilang apa? Aku pergi untuk siapkan tempat bagimu. Kita boleh bersuka cita. We have the goal, we have the target, we know where we going. Kita tahu kita mau kemana. Makanya dikatakan mati adalah untung. Tahun 2024 adalah tahun yang luar biasa, harus jadi tahun berkat bagi kita. Nanti masuk ke tahun 2025, tahun berkat bagi kita. Kita always ready. Always ready, whatever situation. Because we have such amazing, awesome, almighty God, almighty Savior, almighty Messiah, that always stay with us as Emmanuel God. Amin.